Shalom adik-adik Kristen di Elim, selamat pagi, salam semangat. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Tuhan kita baik. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita di hari ini, lebih dahulu kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Engkau Bapa yang baik. Dan menemukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, memberikan kami pengertian sehingga kami bisa dapat mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kalian sudah mendengar, di hari Sabtu pagi kemarin kalian sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Atli mengenai orang lumpuh disembuhkan. Nah, saat ini kita mau membaca di kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 9 ayat 9, yaitu seorang pemungut cukai yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama, kita sama-sama buka dalam Matius 9 ayatnya yang ke-9. Kakak ulangi ya, Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin adik-adik. Kakak bacakan sekali lagi ulang ya, ayat yang ke-13. "Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah adik-adik, Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan, menyayangi, mengasihi kita tanpa pandang. Jadi adik-adik, kita mau belajar tentang Matius yang mengikuti Tuhan Yesus. Siapakah Matius ini? Sehingga Tuhan Yesus datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Matius ini adalah orang berdosa yang dikenal di seluruh masyarakat bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, kenapa dia itu dikenal sebagai seorang berdosa? Dia yang adalah orang Israel, dia bekerja untuk orang Romawi untuk menagih-nagih pajak, sehingga dia dikatakan sebagai Matius pemungut cukai. Jadi dia dianggap paling berdosa karena dia meminta biaya yang lebih di antara masyarakat yang tidak mampu. Jadi dia dicap sebagai orang yang berdosa. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memilihnya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia yang adalah orang berdosa, tetapi Tuhan memilihnya karena Tuhan memiliki
belas kasihan. Kita dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini kita bisa dapat mengetahui bahwa Bapa memiliki kerinduan hati. Apa kerinduan hati Bapa? Nah, kita mau belajar apa kerinduan hati Bapa. Kakak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah berjalan kaki? Dan sejauh apa kalian berjalan kaki? Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu berjalan kaki dari kota ke desa, desa ke kota untuk mencari milik kepunyaannya yang sudah hilang. Artinya orang-orang kepunyaannya yang sudah jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan berjalan untuk mencari yang hilang, milik kepunyaannya itu. Dia berjalan kaki sesuai dengan kerinduan hati Bapa, karena Bapa rindu untuk umat-umatnya datang kembali kepada Bapa, sehingga Tuhan Yesus harus datang sebagai manusia supaya mencari yang hilang itu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk mencari Tuhan. Harus Tuhan terlebih dahulu mencari kita, menjangkau kita, barulah kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, apa sih kerinduan hati Bapa? Apa kerinduan Bapa untuk milik kepunyaannya? Apa sih kerinduan hati Bapa? Nah, yang pertama kakak mau bagikan bahwa Bapa merindukan bahwa umatnya harus mengalami pemulihan. Seperti domba yang tidak mempunyai gembala, demikianlah umatnya tidak memiliki gembala, sehingga Tuhan Yesus datang sebagai gembala dengan penuh belas kasihan untuk menjangkau orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau memulihkan yang sudah rusak, Tuhan mau memulihkan yang sakit, mau menyembuhkan yang sakit. Kemarin kita sudah belajar dari yang disampaikan ke Atli bahwa orang lumpuh disembuhkan. Nah, Tuhan bukan saja mau menyembuhkan orang, Tuhan bukan saja datang untuk menebus orang dari dosa, tetapi Tuhan datang untuk memulihkan juga, memulihkan keadaan yang rusak. Bukan saja untuk orang yang percaya mengalami pertobatan atau mengalami diampuni dosanya, tetapi bukan hanya itu saja, memulihkan gambar yang sudah rusak, sebuah gambar yang sudah rusak karena kita jatuh ke dalam dosa. Memang kita semua manusia itu berdosa, tetapi Tuhan memiliki belas kasihan kepada kita. Nah, kerinduan hati Bapa seperti apa? Yang kedua, Bapa rindu untuk memanggil umatnya dari gelap menuju kepada terang, karena umatnya tidak sanggup sendiri dari gelap pergi kepada terang, tetapi membutuhkan Tuhan untuk membawa umatnya untuk berpindah dari gelap kepada terang. Itu bagiannya Tuhan untuk membawa kita. Yang penting kita mau mengikutinya. Ketika Tuhan datang mengetuk pintu hati kita untuk mengikutinya, kita mengikutinya. Nah, itu kerinduan hati Bapa. Nah, kerinduan hati Bapa seperti apa lagi? Yang ketiga, kerinduan hati Bapa sehingga kita bisa dapat mengenal Bapa lebih intim lagi, bahwa Bapa adalah pribadi yang mengasihi, sehingga mengutus anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada anaknya berarti mendapat kehidupan yang kekal. Dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan, sakitnya disembuhkan, bahkan memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, Tuhan Yesus datang membawa kehidupan yang baru bagi kita. Jadi kita hidup untuk mengarah pada masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Seperti masa depan adik-adik sudah Tuhan sediakan masing-masing menurut kehendaknya Tuhan. Nah, adik-adik yang dapat kita renungkan adalah kerinduan hati Bapa. Bapa rindu sekali membawa umatnya kepadanya, karena dia tahu bahwa umatnya tidak sanggup mencarinya sendiri. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa mencari. Oleh karena itu Tuhan datang untuk mencari kita. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan kepada kita. Kakak harap kita sama-sama belajar. Kita berharap kepada Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menuruti kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur kami masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Dan Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami minta kekuatan yang berasal daripada Allah Kudus kepada kami untuk kami bisa dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.